Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidup dan kita memasuki tahun 2025. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mampu untuk bersyukur. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam semoga Allah tujukan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan kita sebagai umatnya, semoga kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, mengawali tahun 2025, ayo kita mantapkan kadar iman dan takwa kita dengan diawali segala aktivitas dengan memohon pertolongan Allah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali basmalah segala aktivitas kita akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam hadis Rasulullah yang menganjurkan bahwa segala aktivitas yang penting, yang baik diawali dengan basmalah. Biar baik aktivitas yang wajib, yang sunnah, yang mubah, mau wudu, mau makan, mau tidur, mau bekerja, kata Rasulullah, awali dengan basmalah biar berkah semua aktivitasnya itu. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu abtar. Setiap aktivitas yang penting yang dibolehkan oleh Allah, bahkan
dianjurkan dan diwajibkan hendaknya dimulai dengan basmalah. Ketika basmalah hilang, maka aktivitas itu akan hilang berkahnya, hanya menjadi aktivitas yang merupakan kebiasaan dalam sehari-hari, tetapi tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya basmalah, sangat banyak fadilah-fadilahnya yang diungkapkan oleh Rasulullah dan juga oleh para ulama. Tentu yang begitu banyak itu tidak bisa kita sampaikan seluruhnya dalam waktu yang singkat ini. Paling tidak, yang pertama kita mesti paham bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat daripada Al-Quran. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama surat Al-Fatihah ayat pertama, dan yang kedua surat An-Naml ayat 30. Itu merupakan ayat daripada Al-Quran. Kemudian ada 112 ayat yang bukan merupakan ayat Al-Quran, tapi pemisah antara surat dengan surat, seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Bukan merupakan ayat daripada Al-Quran, tapi hanya pemisah antara surat dengan surat. Di dalam Al-Quran seluruhnya ada 114 surat yang seluruhnya itu makna kandungannya ada di dalam surat Al-Fatihah, dan makna kandungan seluruh surat Al-Fatihah ada dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna Bismillahirrahmanirrahim ada pada huruf B dalam huruf ba, yang menurut ulama ahli tasawuf diartikan dengan bi kana ma kana wa bi yakun ma yakunu wa wujudul awalimi. Bi, kata Allah, karena kekuasaanku yang ada, yang telah ada itu ada, dan karena kekuasaanku yang akan ada itu ada, dan wujudnya alam semesta dengan isinya disebabkan karena kekuasaanku. Itu makna bi di dalam basmalah yang mencakup seluruh makna kandungan Al-Quran. Allahu Akbar. Ini suatu keistimewaan di dalam basmalah. Kemudian begitu kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yang terdiri dari 19 huruf. Dalam satu riwayat 19 huruf sama dengan jumlah malaikat Zabaniyah yang ada dalam neraka, yang sangat keras dalam menyiksa orang-orang yang berdosa, sangat keras dalam menyiksa orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karenanya Rasulullah menganjurkan agar terhindar dari kesadisan malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19 itu, amalkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang ada 19 huruf merupakan ayat Al-Quran. Kata Rasulullah, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asy amsalha wa la aqul alif lam min harfun walakin al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Orang yang membaca Al-Quran, antaranya Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan ayat Al-Quran, satu huruf mendapatkan satu kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, bukan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf,
Kalau bismillah ada 19 huruf, berarti 19 kali 10 nilainya 190. Maknanya mempunyai pahala yang luar biasa. Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, begitu kita membaca bismillah, berarti kita sedang zikir, mengingat Allah, bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Sehingga begitu kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita pahami bahwa kita berada dalam pengawasan Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu senantiasa mengawasimu dalam segala aktivitasmu, di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kita berada, selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ingat kepada Allah antara lain juga faham betul bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita ingin sukses, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menurut ulama ahli bahasa, antara lain mempunyai mana isti'anah wa tabarruk, memohon pertolongan Allah. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita lihat dalam terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan singkat. Kalau kita terjemahkan dengan lebih panjang sedikit, berarti bismillahirrahmanirrahim bagi orang yang mau bekerja. Ya Allah ya Rabb, aku memohon pertolongan kepadamu. Aku akan melaksanakan tugas kami. Tolonglah agar aku menjadi orang yang sukses. Tolonglah agar pekerjaanku mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan-kebaikan, agar nanti aku mendapatkan ridhamu dan kebahagiaan dunia akhirat. Itu makna bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kita mau melakukan aktivitas, renungkan, dipahami bismillahirrahmanirrahim dan diamalkan dalam keseharian kita. Yakinlah bahwa kita akan mendapatkan pertolongan Allah, akan menjadi orang yang sukses, yang meraih ridhonya dan bahagia dunia akhirat. Jamaah rahimakumullah, makna atau fadilah yang lain dengan membaca bismillah, kata Rasulullah, doanya tidak akan ditolak. Rasulullah tidak hanya mengatakan doanya dikabulkan, tapi tidak akan ditolak, kata Rasulullah. La yuradu du'aun, doa seorang hamba itu tidak akan ditolak oleh Allah. Awwaluhu bismillahirrahmanirrahim, yang diawali aktivitasnya, diawali doanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, yang kelima, orang yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim akan jauh dari gangguan setan. Setan yang selalu mengajak kepada dosa dan maksiat akan jauh dari kita. Kata Rasulullah, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubur rasasu 'alan nar." Seorang hamba yang memulai aktivitasnya, memulai kegiatannya, lalu dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan penuh pemahaman, penuh pengertian, penuh penghayatan, ikhlas karena Allah, kecuali setan hancur meleleh seperti timah yang meleleh di atas api. Itulah sebabnya Nabi Sulaiman dalam perjuangannya menghadapi Ratu Balqis yang menyembah matahari, Nabi Sulaiman mengirimkan surat, dan suratnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Nabi Sulaiman sukses dalam melaksanakan tugas dakwahnya. Akhirnya Ratu Balqis
menyembah Allah dan menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Demikian pula Nabi Nuh memulai aktivitasnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Nuh mengajukan kepada kaumnya ketika mau berlayar, berlabuh, jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa qala rakabu bismillahi majraiha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Demikianlah fadilah Bismillahirrahmanirrahim secara singkat, mudah-mudahan dapat mengantarkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'ani wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa'alamu anna Allah amarana bisalati wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya aqwadil hajat. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minas salihin waj'alna minas syakirin waj'alna minal mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.